Hai para calon surveyor muda. Kali ini saya Ahmad Gifari. Saya Salwa Putri. Saya Ramdan Septiawan. Kami akan membahas salah satu alat ukur tanah di bidang terestrial. Salah satunya ialah waterpass. Waterpass itu apa sih? Alatnya tuh kayak gimana ya? Jadi, mari kita simak video selanjutnya. Let's go. Nah, apa itu sih waterpass? Waterpass adalah salah satu alat ukur tanah untuk mengukur ketinggian di antara dua titik atau lebih. Nah, biasanya seseorang menggunakan waterpass untuk mengukur perbedaan ketinggian di suatu lokasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari alat waterpass itu tersendiri. Alat waterpass ini yaitu bermerek Topcon, namun ada beberapa merek lain seperti Nikon, Nokia, dan lain-lain. Nah, adapun beberapa bagian dan fungsi dari alat waterpass Topcon ini antara lain. Nah, ini adalah salah bagian pertama dari alat waterpass ini. Bagian ini itu skrup penggerak halus horizontal, berfungsi untuk menggerakkan pesawat dalam arah horizontal secara halus agar bidikan tepat. Berfungsi seperti ini teman-teman. Skrup ini berfungsi untuk menggerak penggeser horizontal dari waterpass ini secara halus. Kemudian ada nivoo kotak. Nah, nivoo kotak itu berfungsi untuk mengetahui apakah kedudukan pesawat sudah rata dan seimbang atau belum. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, di dalam nivoo kotak ini ada gelembung. Gelembung ini itu sebagai patokan apakah waterpass sudah rata dan seimbang. Nah, jadi gelembung ini itu harus ada di dalam lingkaran yang ada di dalam nivoo kotak ini teman-teman. Kemudian ada skrup objektif. Nah, skrup objektif itu ini berfungsi untuk memperjelas bayangan, rambu, atau objek yang diamati. Contohnya itu seperti di kamera teman-teman, seperti efek bokeh. Nah, jadi kalau di waterpass ini untuk memperjelas dari rambu ukur itu tersendiri. Kemudian ada lensa okuler yang ada di sini. Lensa okuler ini berfungsi untuk memperjelas bayangan diafragma. Bayangan diafragma itu contohnya itu ada di dalam lensa ini, itu ada namanya benang, yaitu ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Lensa ini itu berfungsi untuk memperjelas benang-benang tersebut. Kemudian ada skrup penyetel kedudukan pesawat atau skrup ABC. Contohnya ada di sini. Nah, ini adalah berfungsi untuk pengatur nivoo kotak agar dudukan pesawat pada statif rata. Jadi fungsinya itu untuk memasukkan gelembung ke dalam lingkaran di dalam nivoo kotak ini. Kemudian ada yang terakhir, ada base plate atau tribah yang berwarna hitam ini. Nah, tribah ini berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statif. Nah, itu adalah bagian-bagian dari alat waterpass ini teman-teman. Sebelum dilakukannya pengukuran, pertama-tama alat waterpass harus memenuhi syarat-syarat utama pengukuran agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengukuran. Syarat utama pengukuran waterpass yaitu harus sejajar dengan garis bidik ataupun bacaan benang tengah. Usahakan alat ukur ditempatkan kira-kira antara rambu muka ataupun rambu belakang. Jarak pengukuran maksimal 75 meter baik rambu muka maupun rambu belakang. Setelah teman-teman di sini telah mengetahui pengertiannya, bagian-bagiannya, dan tata cara penggunaan dari waterpass, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembacaan rambu ukur. Nah, sebelum melakukan pembacaan rambu ukur, diperlukan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan gelembung nivoo telah berada di tengah. Yang kedua, pastikan benang itu berada di tengah-tengah rambu ukur. Dan yang terakhir, pastikan rambu ukur telah berdiri tegak. Dari mana sih kita mengetahui bahwa rambu ukur ini berdiri tegak atau tidak? Itu dapat dilihat dari nivoo gelembung yang terdapat pada rambu ukur. Atau jika dalam keadaan darurat, kalian dapat menggunakan unting-unting ataupun alat yang ada di sekitar kalian. Sebagai contohnya adalah menggunakan tali rapia dan juga alat pemberat. Nah, jika tali rapianya telah berada di tengah-tengah rambu ukur, itu tandanya rambu ukur telah berdiri tegak. Lalu, teman-teman dapat melanjutkan untuk pembacaan rambu ukur. Go! Sebelum kalian membaca rambu ukur, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu. Rambu ukur itu memiliki satuan tinggi dalam bentuk sentimeter. Nah, untuk setiap blok hitam ataupun blok putih, itu menyatakan satuan tinggi 1 cm. Lalu, untuk tiap 5 blok
atau yang berbentuk huruf E itu menyatakan tinggi 5 cm, dan untuk 10 blok atau 2 huruf E itu menyatakan 10 cm atau 1 desimeter atau 0,1 meter. Nah, di sini terdapat dua angka yang dituliskan lebih besar daripada angka lainnya. Mengapa? Karena agar memudahkan teman-teman di sini dalam pembacaan. Nah, contohnya angka 12 ini itu mewakili area garis ini sampai garis yang satunya. Nah, sebagai contoh, jika kalian sudah membidik rambu ukur, akan terdapat 3 garis, yaitu benang atas, benang bawah, dan juga benang tengah. Contohnya benang tengahnya berada di sini. Nah, maka dapat dilihat bahwa area ini itu merupakan angka 13. Maka dapat dituliskan 13. Lalu jangan lupa dihitung per bloknya itu 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat dituliskan 135 atau 135 cm atau sama dengan 13,5 desimeter atau sama dengan 1,35 meter. Lakukan hal yang serupa pada benang atas maupun benang bawahnya. Setelah kalian mendapatkan ketiga nilai benang, maka lakukanlah perhitungan kontrol kualitas. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perhitungan kalian atau pembacaan rambu ukur kalian itu sudah baik atau tidak. Untuk rumusnya sendiri adalah benang atas ditambahkan benang bawah dikurangi 2 dikali benang tinggi. Untuk nilai kontrol kualitas yang baik itu berada di antara kurang lebih dari sama dengan 0,002 meter. Nah, teman-teman di sini pastinya jadi lebih paham dong tentang apa itu kerangka dasar vertikal, penggunaan waterpass, dan juga pembacaan rambu ukur. Nah, teman-teman di sini jangan takut untuk terus belajar dan juga berlatih ya, karena semakin kalian terus berlatih, maka akan semakin mahir pula kalian dalam penggunaan alat waterpass, dan juga kalian akan lebih siap menjadi surveyor handal di masa depan.